Nabi Musa alaihissalam satu hari waktu di Tursina, di bukit Tursina, beliau sambil menunggu selama 40 hari kitab Taurat turun. Ada beberapa kejadian-kejadian besar di situ. Di antaranya Musa alaihissalam pernah meminta agar di hari ke-37 menunggu di Tursina agar Allah memperlihatkan dirinya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Musa melihat gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Ternyata gunung itu hancur lebur. Karena tidak mampu untuk menampung kedatangan Allah. Allah nggak datang. Tapi baru Allah mengatakan kalau gunung-gunung itu bisa menampung kedatanganku, maka aku bisa datang. Aku akan datang, hai Musa. Tapi ternyata Allah, waktu Allah baru mau datang, gunung-gunungnya hancur, lebur depan mata Nabi Musa. Sampai Nabi Musa pingsan. Tapi ini bukan bahasan kita. Ada kejadian sebelumnya. Musa alaihissalam sempat mengatakan, ya Allah, aku ingin sekali melihat keadilanmu. Aku ingin sekali melihat keadilanmu. Kata Allah, mengutus Jibril alaihissalam datang dan Jibril mengatakan, hai Musa, Tuhanmu berkata, kau tidak mampu. Kau tidak bisa sabar melihat keadilannya Allah kalau dalam kejadian langsung. Ada kejadian terjadi, kamu akan sulit untuk bisa sabar untuk menunggu itu. Karena ada prosesi-prosesi dalam kasus-kasus yang ada. Kata Musa, saya akan coba sabar dengan taufik dari Allah. Baiklah, Allah setuju, dikasih ke Musa alaihissalam. Maka Musa alaihissalam disuruh pergi ke salah satu mata air. Di sekitar gunung Tursina, padang pasir, gunung-gunung batu, nggak ada orang di situ. Tapi ada mata air, airnya ngalir. Musa alaihissalam disuruh oleh Allah ke situ nggak buat apa-apa. Situ aja duduk, udah saksikan saja apa yang terjadi. Nggak lebih daripada itu. Maka yang terjadi adalah Musa alaihissalam lihat dari jauh. Nggak lama kemudian ada orang datang nunggangin kuda. Orang ini datang nunggangin kuda, dia haus, dia turun ke mata air itu. Orang ini nggak lihat Musa alaihissalam. Musa alaihissalam di tempat yang tersembunyi. Maka Musa alaihissalam melihat orang ini turun, minum air, ternyata di pinggang sebelah kirinya orang ini ada kantong isinya uang. Ya. Cukup banyak. Rupanya waktu dia minum, jatuh terlepas dari pinggulnya dan dia tidak pinggangnya dan dia tidak sadar. Dia naik tunggangi kudanya, dia pergi. Ini orang yang pertama, Musa saksikan alaihissalam. Yang kedua, orang yang kedua datang anak kecil. Belum balik, umur 9-10 tahun datang, minum air di situ. Dia lihat ada kantong duit, dia ambil sama anak kecil kecil pergi. Musa alaihissalam lihat. Sudah selesai, datang orang ketiga. Orang buta matanya sudah tua. Datang, dia dengar suara air, dia mampir, dia minum air di situ. Dia wudhu mau sholat. Tapi Allahu a'lam, ini riwayatnya memang dikatakan mau sholat. Bagaimana sholatnya dulu mereka di zaman Nabi Musa alaihissalam, Allahu a'lam. Apakah sama dengan kita sekarang, jumlah rakaatnya, kan namanya kita nggak ngerti. Karena nggak ada penjelasan, yang penting di zaman dulu ada sholat gitu kan. Baiklah, orang buta ini wudhu mau sholat. Ternyata orang yang pertama tadi penunggang kuda kembali. Dia tanya si buta ini, kakek tua, kakek buta, kamu lihat nggak duit saya di sini? Saya buta, mau lihat apa? Kamu pasti ambil, kamu pasti lihat, karena tidak ada orang lain, ini padang pasir. Pasti kamu yang ambil. Enggak, geledah aja barang saya. Enggak, saya nggak percaya. Cekcoklah dua orang ini sampai penunggang kuda membunuh dia. Si buta dibunuh. Dia lihat kiri kanan tidak ada orang. Kemudian dia naik tunggangi kuda, dia pergi. Dianggap sudah uangnya hilang. Baik. Sekarang kira-kira menurut kita ini, siapa yang salah, siapa yang benar nih? Dalam kasus seperti ini. Musa alaihissalam saksikan ya. Dalam pandangan Musa alaihissalam mungkin sama dengan kita. Yang salah anak kecil. Kenapa? Karena kalau anak kecil tidak ambil duit itu, nggak terjadi sih ini bertengkar, ini membunuh kan? Benar nggak? Baik. Itu yang dilihat oleh Musa alaihissalam. Kalau kita juga di situ mungkin kita akan lakukan hal yang sama. Karena anak kecil tadi sumber masalah nih. Coba dia minum, dia biarin duit itu, orang ini kembali, diambil duitnya, dia pergi, nggak dibunuh si buta. Kan gitu. Tapi subhanallah, Musa alaihissalam tidak sabar nih. Kok ini ribut, ini bunuh, ini pergi, selesai. Anak kecil itu enak saja main pergi. Datang Jibril, dia mengatakan, Musa mengatakan, ya Allah, saya nggak bisa sabar. Turun, Jibril alaihissalam mengatakan, hai Musa, Tuhan mau mengirimkan salam padamu dan mengatakan, memang kamu tidak bisa sabar. Kau tidak akan sabar. Kalau mau melihat, mau menilai keadilan Allah sulit. Baiklah,
Tapi ceritanya seperti ini, hai Musa, diceritakanlah. Yang benar dari 3 orang itu, si anak kecil. Justru yang dianggap Musa salah, itu yang benar. Gimana ceritanya, kata Musa alaihissalam? Kata Jibril alaihissalam, kita bicara sekarang tentang ayahnya si anak. Anak ini kecil, ini rupanya punya ayah. Ayahnya mati dibunuh oleh orang. Ayahnya sebelum dibunuh oleh orang, dia pernah menjadi pegawainya penunggang kuda itu. Dan penunggang kuda itu pernah tidak memberikan gaji ayahnya si anak. Dan subhanallah, jumlah uang yang dia tidak kasih sejumlah yang ada di kantong itu. Jadi penunggang kuda tidak pernah berpikir sebelumnya kenapa dia meletakkan uang sejumlah itu. Dia tidak pernah berpikir mampir di mata air itu minum dan jatuh duitnya. Dia nggak pernah berpikir. Dia tidak bertemu sama si anak kecil dan tidak tahu kalau ini anaknya dulu pegawai dia yang dia tidak kasih gaji. Dia tidak pernah kenal anak kecil ini, ambil pergi. Anak ini juga belum balik. Nggak ada hukum syar'i pada dia. Maka kata Jibril alaihissalam, karena ayahnya si anak itu terzalimi oleh si penunggang kuda, maka Allah dengan keadilannya memberikan haknya orang yang terbunuh, ya si ayahnya si anak ini, kepada ahli warisnya. Walaupun sudah mati kembali kepada dia. Kata Musa alaihissalam, lalu bagaimana dengan orang tua yang buta? Kata Jibril alaihissalam, ayahnya si anak ini sebelum meninggal dibunuh orang dan yang membunuh si buta itu. Sekarang lihat bagaimana keadilannya Allah. Ayah si fulan yang tadinya dia dizalimi, ayahnya si anak, Allah kembalikan haknya kepada ahli warisnya dari orang yang menzaliminya, dan orang yang membunuhnya dibunuh oleh orang zalim. Langsung Musa alaihissalam mengatakan, luar biasa keadilan Allah. Gimana kita manusia? Ini baru satu kasus ya. Berapa banyak kasus di muka bumi ini? Hah? Kasusnya manusia beda, kasusnya jin beda, kasusnya hewan beda, yang sampai pada hari kiamat, kata Ibnu Katsir rahimahullah, menukil sebuah riwayat, Allah dengan kemahaadilannya nanti hari kiamat akan menghakimi domba yang bertanduk kenapa menanduk hewan yang tidak bertanduk. Hewan Allah adili nanti dengan keadilannya. Apa yang kita bisa ambil dari kisah ini? Kalau semua kita di bawah pengawasan Allah Sang Pencipta, jangan bermain api. Allah tahu. Jangan pikir kita ini hebat, bisa mengatur tipu daya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida." Orang-orang kafir, orang bodoh ini yang banyak berbuat segala macam penipuan dan seterusnya, mereka mengatur tipu daya. Kata Allah, dan aku mengatur tipu daya. Allah punya cara. Bukankah seseorang mungkin di antara yang hadir sini mungkin pernah mengalami, kita pernah menyembunyikan sesuatu. Allah bongkar dengan caranya dan kita begini, kok bisa ya? Jangan berpikir, oh saya bisa rahasiakan. Allah punya cara. Ada cara dibongkar dengan caranya Allah SWT.